Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas segalanya. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Roh Kudus, supaya kami mengerti dan sungguh taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Yakobus pasal 4 ayat yang ke-15. Tertulis demikian. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah quote yang mengatakan bahwa orang yang tidak punya rencana sebenarnya sedang merencanakan untuk gagal. Tapi berkebalikan dengan apa yang dinyatakan itu, ada banyak orang yang membuat rencana, tapi justru mengalami kegagalan. Tentu saudara, kita bukannya tidak perlu membuat rencana. Dalam hidup ini kita perlu merencanakan berbagai hal. Jangan kita hanya berdiam saja dan menjalani hidup tanpa perencanaan. Namun kita perlu mengingat bahwa perencanaan kita pun hendaknya dilakukan dengan baik, disertai dengan doa untuk meminta hikmat Tuhan, dan dibarengi dengan penyerahan total kepada Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 15 ini tertulis, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ayat ini mengajarkan tentang bagaimana kita seharusnya merencanakan hidup kita. Kita hendaknya menyadari bahwa rencana-rencana kita seharusnya selalu diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Kita semua punya keterbatasan sebagai manusia. Kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari, kita cenderung membuat rencana tanpa mempertimbangkan kehendak Tuhan. Tapi Yakobus mengingatkan kita di sini untuk senantiasa merendahkan hati dan menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kalau hari ini atau besok kita ada, itu semua adalah kemurahan Tuhan. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Dalam setiap rencana, kita perlu mengakui keberadaan Tuhan sebagai pemimpin dan penyelenggara serta sumber kehidupan kita. Sehingga ketika kita berbicara tentang masa depan, tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang kegiatan atau tujuan hidup lainnya, kata-kata jika Tuhan menghendakinya menjadi fondasi dalam kita melangkah. Saat kita merencanakan hidup ini bersama dengan Tuhan, itu berarti kita membuka diri untuk menerima kehendak-Nya. Rencana kita menjadi lebih fleksibel dan lebih terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang Tuhan miliki untuk kita. Hal ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kebijaksanaan dan ketaatan kita terhadap rencana Tuhan yang jauh lebih besar dan jauh lebih baik dari rencana kita. Kalau kita mengundang Tuhan dalam setiap langkah kita, maka itu artinya kita mengakui bahwa hidup ini adalah perjalanan yang dipimpin oleh Tuhan. Dan setiap tindakan kita merupakan pelaksanaan dari rencana Tuhan. Dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9, di situ tertulis firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memikirkan kembali rencana-rencana hidup kita.
Apakah kita telah menyertakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita? Apakah kita siap dan rela untuk berkata, jika Tuhan menghendakinya? Mari rencanakan hidup kita dengan bijaksana dan izinkan Tuhan menjadi pemimpin yang menuntun langkah-langkah kita. Jangan sombong dan tinggi hati, merasa hidup kita ini punya kita sendiri. Ingatlah bahwa sumber hidup kita dan pemegang hidup kita adalah Tuhan. Karena itu mari hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan, dan kita akan melihat satu persatu penggenapan dari rencana Tuhan yang indah dan baik terjadi atas hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Bapa untuk kemurahan-Mu, untuk kasih-Mu. Lewat kebenaran firman-Mu kami mengerti bahwa sudah sepantasnya dan seharusnya lah kami membuat rencana bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang empunya hidup kami. Engkaulah yang memegang nafas hidup kami. Engkau yang berdaulat atas kami semua. Karena itu kami mau tunduk dan taat. Kami mau berserah pada kehendak-Mu. Ajar kami untuk merencanakan segala sesuatu dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa memohon hikmat Tuhan, supaya kami mengerti keputusan dan tindakan apa yang terbaik yang harus kami ambil. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah terus kepada kami ya Roh Kudus, untuk kami semakin mengerti akan firman Tuhan, dan kami menghidupi firman-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Sepanjang hari ini kami mohon berkat perlindungan Tuhan. Pimpin kami dalam segala aktivitas yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan membuat kami berhasil dan kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami membawa setiap pergumulan kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan melawat dan bekerja dalam setiap kehidupan kami, menyatakan kuasa, mujizat dan pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan memimpin kami masuk dalam rencana-Mu yang indah. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.